Selamat siang Ibu Sasi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya Eko Dewa Nugraha akan mempresentasikan tentang sistem hybrid work untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang pertama ada abstrak, yaitu dengan kata kunci sistem kerja hybrid work, kinerja karyawan, Indonesia dan studi literatur. Pada abstrak ini menjelaskan bahwa studi ini mempelajari strategi sistem hybrid work pada kinerja karyawan. Literatur yang dikaji menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan fleksibilitas kerja, efisiensi waktu, serta keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance yang berkontribusi positif terhadap produktivitas karyawan. Sejumlah studi work-life balance juga berperan sebagai mediator dalam hubungan antara hybrid work dan kinerja. Latar belakang studi ini mengidentifikasi beberapa tantangan seperti hambatan komunikasi, kesenjangan teknologi, dan potensi turunnya kohesi tim. Studi dilakukan dengan metode studi literatur, analisa deskriptif, kualitatif, dan juga didukung dengan pendekatan tematik terhadap berbagai sumber yang berasal dari jurnal ilmiah terindeks Scopus dan Kita dengan batasan tahun publikasi 2020 hingga 2024. Kemudian pendahuluan, yaitu yang pertama ada pandemi menciptakan kebutuhan akan mekanisme pengaturan mengenai kerja jarak jauh, waktu kerja, lokasi kerja, dan kondisi kerja, yaitu menurut Yarusenko. Kemudian sistem hybrid work yang semakin maju memungkinkan karyawan untuk bekerja dari lokasi mana saja, sehingga pekerja dapat memilih untuk menetap di tempat geografis yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, yaitu beberapa studi menemukan bahwa sistem hybrid work dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan kepuasan kerja. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anam Sari tahun 2021, work-life balance terbukti berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara sistem kerja fleksibel dengan kinerja karyawan. Kemudian yaitu yang berikutnya adalah masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, muncul sejumlah persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut terkait penerapan sistem hybrid work. Meskipun sistem ini menawarkan fleksibilitas dan efisiensi, keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kemampuan adaptasi, organisasi, gaya kepemimpinan, serta kondisi psikososial karyawan. Karena itu belum banyak kajian yang secara sistematis membahas keterkaitan antara hybrid work, work-life balance, dan kerja karyawan. Kemudian metode dan hipotesis, yaitu tinjauan literatur digunakan dalam studi ini untuk memperoleh teori yang dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang diteliti. Teori yang dikumpulkan adalah langkah pertama agar peneliti dapat lebih memahami isu yang sedang diteliti dengan menggunakan pola pikir ilmiah. Data diperoleh dari artikel jurnal terindeks Scopus dan Cinta dengan topik seputar hybrid work, work-life balance, dan kinerja. Studi dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan temuan berdasarkan isu utama, lalu disusun menjadi kerangka naratif untuk menjawab rumusan masalah. Kemudian hipotesis yang digunakan yaitu semakin efektif sistem kerja hybrid, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan. Kemudian hasil dan pembahasan, yaitu berdasarkan tabel dan juga nilai-nilai yang telah ditunjukkan, maka dapat dikatakan jika pengalaman hybrid work yang dirasakan oleh karyawan Indonesia semakin positif, maka kinerja mereka akan semakin baik. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis yang menyatakan bahwa hybrid work memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Indonesia diterima. Kemudian, studi yang dilakukan oleh Arnetta et al. Tahun 2021 dan juga N. Celam tahun 2022 menunjukkan bahwa model hybrid work memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selain itu, menurut Lenka 2021 mengungkapkan bahwa model hybrid work dapat berkontribusi pada peningkatan dalam operasi kerja, kinerja, motivasi, keterlibatan karyawan, serta kerjasama tim. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Gregorczyk tahun 2021 yang menyebutkan bahwa model kerja hybrid menawarkan banyak keuntungan bagi karyawan. Salah satunya adalah peningkatan fleksibilitas. Fleksibilitas ini merujuk pada keleluasaan dalam memilih tempat kerja. Karyawan juga dapat dengan leluasa menetapkan waktu minimum dan atau maksimum yang dihabiskan untuk bekerja, baik dari jarak jauh maupun di kantor, termasuk menentukan lokasi ruang kerja jarak jauh mereka. Sama halnya dengan penelitian David Desu tahun 2020 yang menyatakan bahwa karyawan sangat menyukai hybrid work karena mengintegrasikan pekerjaan dari rumah dan di kantor. Ini dianggap sebagai jawaban terbaik untuk meningkatkan
hasil perusahaan, serta mempertahankan hubungan profesional dan sosial. Untuk meraih tujuan ini, karyawan harus mengatur dan menyeimbangkan waktu kerja mereka dengan baik. Kemudian kesimpulan, itu berdasarkan hasil studi literatur dapat disimpulkan bahwa sistem hybrid work memberikan pengaruh positif terhadap kinerja karyawan Indonesia, terutama dalam hal peningkatan fleksibilitas, efisiensi kerja, dan keseimbangan kehidupan kerja. Model ini menjadi respon adaptif organisasi terhadap perubahan lingkungan kerja pasca pandemi dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama dalam mendukung pelaksanaan tugas. Karyawan yang menjalani sistem hybrid work cenderung mengalami penurunan stres dan memiliki kontrol waktu kerja yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan produktivitas. Kemudian ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekiranya ada pertanyaan, saya persilakan.